Halo teman-teman GoFarm, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya bersama Mang Roni, persis ada di depan blok GH02. Ini rumput odot yang usianya saat ini 7 bulan. Kurang lebih ini luasan lahan untuk di blok GH2 ini 820 meter persegi. Tapi kita nggak akan bahas blok GH2 ini. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah blok GH1 yang ditanam rumput odot, luasan kurang lebih 320 meter persegi. Dengan jumlah bedeng itu ada 6 bedeng dan 7 saluran air atau drainase, yang mana setiap bedengnya itu kita tanam 300 stek rumput odot. Jadi kurang lebih ada 1.800 stek dengan luasan 320 meter persegi. Bagaimana produktivitas panen odot di blok GH1 ini, nanti Mang Roni yang akan jelaskan. Oke, langsung aja kita tanya, Bang, ini blok GH01 ini rumput odot ini sudah panen ketiga selesai ya? Ya. Nah, boleh ketiga. Mang di-share ke teman-teman GoFarm seperti apa produktivitasnya, Mang? Oke. Yang di blok GH1 ini kita panen pertama itu sekitar 1,2 ton. 1,2 ton panen pertama. Di umur 3 bulan. Usia tanam 3 bulan ya? 3 bulan. Okay. Ya, itu panen pertama. Nah, yang di panen kedua itu kita menghasilkan 880 kilo. 880 kilo ya, panen kedua. Panen kedua. Okay. Dan yang panen ketiga ini yang tadi kita lakukan itu 630 kilo. 630 ya, kilo di panen ketiga. Itu di umur 7 bulan. 7 bulan. Ya. bulan. Panen kedua di 5 bulan, panen ketiga di 7 bulan. Nah, ya. Itu panen dari kemarin, jadi totalan kita udah ada 2,7 ton. 2,7 ton yang panen yang ketiga ini, dari yang mulai pertama sampai yang ketiga. Terus ini kenapa Pak ya, Pak Heru? Kok kita dari panen ke satu malah menurun ya? Kedua, ketiga tuh kok semakin menurun gitu Pak? Kenapa ini Pak ya? Itu kurang lebih ya ada yang 400 kilo, ada yang 200 kilo ya turunnya ya. Iya. Tapi kalau secara produktivitas kita udah panen 3 kali dengan usia tanam 7 bulan, tadi 2,7 ton ya. Ya. Artinya kalau kita bagi dengan luasan lahan 320 meter persegi, kita sudah mendapatkan 8 kilo per meter. Ya, 8 lebih malah 8 kilo lebih per meter perseginya. Iya. Kalau kita lihat catatan kita, jadi selama kita tanam ini di bulan November 2021, jadi treatment untuk persiapan lahan kita lakukan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan penggemburan tanah, dengan pemberian pupuk. Bahkan setelah tanam 2 minggu, kita kasih pupuk urea ya Mang ya? Nah, dan setiap selesai panen dengan jangka waktu 2 minggu, kita berikan lagi pupuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kenapa produktivitasnya malah menurun gitu? Panen kedua ketiga turun gitu kan? Betul, nah, kalau menurut saya gini Mang, kalau kita lihat jarak tanam, memang di sini jarak tanam kita ini 40 kali 30. Kalau 30 ketemu 30-nya memang secara rumpun atau dapurannya itu memang sudah semakin penuh, artinya bisa saling ketemu antara stek satu dengan stek berikutnya itu. Mungkin di sini jarak mempengaruhi juga karena akan rebutan nutrisi yang ada, walaupun kita berikan pupuk selama masa panen maupun di tanam pertama itu kita berikan 4 gram pupuk urea gitu. Nah, kalau dengan jarak 40-30 itu ada pengaruh dengan proses dengan produktivitas yang menurun di panen kedua ketiga. Mungkin ya kalau saya lihat itu memang dari stek-steknya itu kan ada yang rapat apa segala macam gitu kan, rapat. Nah, jadinya ya itu dia memang saling berebutan dari segi nutrisinya itu. Jadi setelah kita pupuk, setelah panen maupun 2 minggu setelah tanam pertama, itu masih produktivitas rumput panen kedua ketiga ini turun nih Mang. Artinya
apakah pemberian pupuknya yang kurang, nah kita kasih 4 gram per stek, atau memang jarak ini yang mempengaruhi tingkat produktivitas yang semakin menurun gitu. Kalau saya lihat ya mungkin dari memang jarak tanam sih kita kayaknya terlalu dekat. Idealnya seperti apa Mang kalau memang Ya harusnya mungkin untuk odot? sekitar 80 sentian lah, 80 senti jarak ketemu pohon per pohon, ya minimal mungkin sampai 60 senti lah gitu ya. Jadi nggak terlalu, kalau kita kan ini 40 kali 30 senti, memang kalau dilihat dari ininya terlalu rapat gitu Pak, Ya. jaraknya gitu. Ya, Jadi ya kemungkinan dari situ dari segi mungkin ya matahari juga mungkin sinarnya kurang masuk mungkin karena gitu musim ya. hujan, Hujan terus ya, gitu ya. musim hujan terus Ya. gitu. Nah mungkin dari situ juga pengaruh gitu ya. Jadi pertumbuhannya terhambat. Dan tadi juga sama Pak Heru bilang kan pupuk ya, mungkin pupuk ya kita tetap masih 400 gram. Kemungkinan kan harusnya Kita 4 gram. ya kita 4 gram. Harusnya mungkin kita harusnya tambah gitu ya. Tambah Mungkin ya harusnya. Jangan sampai ya jangan 4 Ya. gram terus kemungkinan gitu ya, Ya. yang saya lihat. Tapi memang kalau dari segi pertumbuhan kok ya itu kok semakin menurun gitu. Apakah Ya. memang dari pupuknya tadi saya bilang juga, apakah ya tadi matahari juga kurang nembus karena mereka udah rapat gitu kan antara jarak-jarak itu kan matahari nggak nembus, Ya. sama musim hujan. Musim matahari hujan, nggak- jadi nggak masuk gitu. Udah sebulan terakhir ini di sini hampir tiap hari hujan, mungkin itu juga faktor karena pertumbuhannya agak lambat. Sedangkan untuk pupuk 4 gram mungkin masih kurang gitu. Kita Ya. pakai pupuk apa Mang? Pupuk Korea, kita Pupuk pupuk Korea. Korea? Ya. Yang jenisnya Jenisnya yang biasa sih, yang Yang biasa, putih. yang merah. Oh yang merah, yang Yang merah. merah, Jadi ya. dikasih pupuk urea yang merah 4 gram Gram. setiap stek gitu. Informasi yang kita olah Mang ya, artinya Ya. kita punya data tanam, kita punya data perawatan, dan kita punya data panen. Mungkin nanti kalau kita lihat mungkin 2 kali panen ke depan itu pas tahun kita akan hitung apakah memang dengan jarak 4 kali 30 ini bisa dibilang ini bagus karena produktivitas dalam setahun nanti kita bisa ketemu mungkin bisa 10 atau 12 kilo per meter persegi. Sedangkan referensi yang kita baca odot itu hanya 6 kilo per meter persegi, beda dengan pakcong yang bisa 20 kilo per meter persegi selama 1 tahun gitu. Nah, tapi di panen ketiga di usia 7 bulan kita sudah mendapatkan panen 8 kilo per meter persegi karena dengan luasan 320 dan panen ketiga ini total 2,7 ton, nah kurang lebih 8 sekian kilo per meter persegi. Sama ini kan referensinya kan biasanya kan panen itu kan dari panen pertama 45 hari lagi kita panen harusnya kan. Ya. Sedangkan kita kan kemarin tuh di 2 bulan karena kok pertumbuhannya kok lambat gitu kan. Betul, ya. Nah itu makanya pas dipanen juga kok malas makin Ya. turun gitu. Itu Ya. yang jadi pertanyaan, kok bisa begini. Betul, gitu. karena kalau skema awal kita memang panen itu 45 hari ya untuk odot ya. Ya. Karena kita lihat pertumbuhan 45 hari itu kecil, Iya. rumput yang memang nggak biasanya odot yang kita awal tanam Mang, Iya, itu iya. pertumbuhannya sangat lambat, makanya kita tambah waktunya sampai 2 bulan 2 akhirnya. bulan, ya, sampai 2 Nah, bulan. tapi produktivitasnya ternyata turun. Masih turun juga Gitu. panennya itu. Kalau kita bandingkan dengan panen pertama yang usianya sampai 90 hari atau Ya. 3 bulan itu oke. Ya. Dia bisa mendapatkan maksimal 1,2 ton. Ya. Tapi apakah dengan 2 bulan itu maksimalnya memang 800 Ya. kilo. 800 Nah, kilo, ya, tapi di 800 panen ketiga ini kok malah turun lagi 200 Ya, kilo. Nah, itu. ini jadi pertanyaannya menarik. Jadi buat teman-teman Gopam yang memang punya pengalaman mungkin bisa di-share Mang ya. Ya, ya. Kita coba seperti apa untuk mempertahankan produktivitas maupun ya mudah-mudahan bisa meningkatkan produktivitas panen gitu. Ya. Karena di usia 7 bulan kita udah panen 3 kali, mungkin masih ada 2 kali panen lagi. Kalau memang kita 2 bulan targetnya panen ya. Ya mungkin ada masukan yang dari teman-teman untuk pemupukannya aja gitu, mungkin Ya. mungkin dari pemupukan Pemupukan. memang harus seperti apa gitu kan. Memang kita perlakuannya tuh per panen kita hanya pupuk 1 kali. Satu gitu kali, kan, ya. betul. 1 kali panen pupuk 1 kali. Apakah harus ada penambahan atau gimana ya, mungkin dari teman-teman ada masukan lah. gitu Ya, untuk jadi kita. dari teman-teman yang Ya. mau memberikan masukan, yang ingin sharing, ingin berbagi dengan kami, silakan di komen. Nanti akan kami coba dan kami akan menginformasikan juga, kami akan beritahukan juga seperti apa pertumbuhannya. Jadi mudah-mudahan rumput odot untuk panen keempat ini tidak turun jadi 400 kilo. Ya, gitu maksud saya tuh. Jadi kita berupaya untuk bisa meningkatkan
produktivitas panen odot di blok GH1. Nah, ya udah, mungkin berikutnya kita bisa share untuk blok yang lain, Mang ya. Ya, Nanti ada jenis odot super di blok atas sana. Ada pakcong juga yang sebelumnya di video sebelumnya kita pernah bagi informasinya. Jadi untuk kali ini saya sama Mang Roni cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video GoFarm. Saksikan terus video-video selanjutnya. Salam.